Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang membicarakan tentang rukun khutbah Jumat. Kemudian salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Kemarin kita membicarakan tentang rukun khutbah, ya. Rukun kedua khutbah salat Jumat ada 5 perkara. Yang pertama adalah rukunnya pujian kepada Allah atau hamdalah, kita ya, pujian kepada Allah dengan lafaz tertentu. Seperti contohnya alhamdulillah, ahmadullah, nahmadu, ahmadu, allahul hamdu, ana hamidun lillah. Kemudian yang kedua, rukunnya membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafal tertentu seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau nusolli ala sayyidina Muhammad an-nabi, ya kan? Ahmaduhu li'aqibah hasyiral mahinal basyirin nadhir. Nah, kemudian yang ketiga, rukun khutbah adalah wasiat agar berbuat taat kepada Allah sekalipun tidak dengan lafal wasiat. Maka memadailah dengan lafal ati'ullah wattaqullah, ya kan? Ati'ullah artinya taatilah Allah, ya kan? Atau wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan tidak memadai wasiat itu dengan kata-kata yang memberi perintah agar takut terhadap kemewahan dunia. Ya, kata-katanya itu agar takut kepada kemewahan dunia. Karena yang seperti itu telah dimaklumi, sekalipun dalam wasiat itu hadirin diajak jangan sampai terjerumus ke dalam kekafiran. Wasiat itu khusus untuk berbuat taat atau mencegah dari perbuatan maksiat.
Nah, maka rukun yang ketiga ini adalah termasuk di dalam khutbah kedua dan yang pertama. Harus ada wasiat takwa ini. Kemudian yang keempat yaitu membaca salah satu ayat yang dapat dimengerti. Salah satu ayat yang dapat dimengerti. Tidaklah memadai dengan membaca ayat setengahnya atau seluruhnya, namun tidak dapat dimengerti akan isinya. Dan juga tidak memadai dengan membaca ayat yang tidak dapat dipahami, seperti ayatnya summa nazar. Pendek di ayatnya ya kan? Dan memadai membaca ayat itu di dalam salah satu dari dua khutbah. Memadai membaca ayat itu di dalam salah satu dua khutbah, ya kan? Baik khutbah pertama atau khutbah kedua. Kebiasaan khotib itu rajin membaca ayat ini di khutbah kedua yang hampir habis sudah, ya kan? Sudah memaraki akhir. Nah, biasa di situ. Tetapi sunat membaca ayat itu pada akhir khutbah. Nah, jadi sunatkan. Sunat membaca ayat pada akhir khutbah. Kemudian sunat membaca surat Al-Qaf pada akhir khutbah. Surat Al-Qaf pada akhir khutbah yang pertama, ya, pada setiap Jumat, karena mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau dibaca sebagian surat Al-Qaf sesudah sudah cukup untuk mendapat pahala sunat. Nah, itu rukun yang keempat adalah tadi membaca ayat, satu ayat, membaca salah satu ayat. Kemudian yang rukun yang kelima membaca doa yang ada hubungannya dengan perbuatan akhirat untuk seluruh kaum mukminin, lelaki dan perempuan, di dalam khutbah yang kedua. Doa, ya kan? Dan memadai memasukkan ke dalam doa itu untuk mereka yang hadir saja. Umpamanya dengan kata rahimakumullah. Dan tidak memadai mengkhususkan doa itu bagi mereka yang tidak hadir. Dan tidak mengapa mendoakan kepada kepala negara atau sultan. Yang mana doanya? Ya nang Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Nah, itu doanya telah wal mu'minina wal mu'minat. Nah, itu doa. Itu rukun, termasuk rukun khutbah. Dan tidak memadai tadi mengkhususkan doa itu bagi mereka yang tidak hadir. Nang kada hadir didoakan, ya kan? Nah, kada boleh, ada dikhususkan. Jadi doa itu seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya kan? Contohnya misalnya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ada kan seluruhan. Kalau misalnya Allahumma ighfir lil hadirin wal hadirat, misalnya kada berarti orang yang hadir aja. Yang kada hadir kada dapat.
Jadi harus umum doanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan, ya kan? Orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, dan orang yang hidup dan orang yang mati, sudah mati. Nah, itu dapat doa semuanya. Dan tidak mengapa Presiden mendoakan kepala negara atau sultan dengan doa khusus jika tidak sampai berlebih-lebihan dalam memberikan sifatnya. Pak Presiden. Syekh Ibnu Abdissalam berkata, tidak boleh memuji sultan dengan sifat yang tidak tepat. Tidak boleh memuji sultan. Sultannya juga kita pemerintahan, ya kah? Kalau dahulu sultan kerajaan, kalau sekarang ya pemerintahan, pemimpin daerah. Tidak boleh memuji sultan dengan sifat yang tidak tepat, terkecuali karena darurat. Dan sunat membaca doa bagi para kepala negara Islam, ya, bagi para kepala negara Islam dan tentara Islam agar mereka mendapatkan keselamatan, kemenangan dan selalu berlaku adil. Disyaratkan pada kedua khutbah 9 perkara. Disyaratkan pada kedua khutbah 9 perkara lagi. 1. Khutbah yang kuasa berdiri. Khotib yang kuasa berdiri dalam memberikan khutbahnya hendaklah berdiri, ya kan? Ini yang syarat yang 9 nih. Khotib yang kuasa berdiri dalam membaca khutbahnya hendaklah berdiri karena mengikut cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amun kawa berdiri, ya. Kecuali kada kawa berdiri misalnya, ya kah? Saya berduduk misalnya. Tapi jarang banget terjadi orang mau khutbah berduduk, itu ceramah jangan, ya. Nah, yang pertama lah, khatib yang kuasa berdiri dalam membaca khutbahnya hendaklah berdiri karena tadi mengikut cara Nabi SAW. Dan yang tidak mampu berdiri boleh sambil duduk. Boleh sambil duduk. Dan kalau tidak mampu duduk boleh berbaring. Boleh berbaring. Dan wajib mengikutinya sekalipun uzur khatib tidak diketahui dengan jelas. Wajib mengikutinya sekalipun uzur khatib tadi tidak diketahui dengan jelas oleh para jamaah. Artinya jangan komplain, ya kah? Khatibnya hendak berduduk, hendak berbaring kah? Hendak apa kah? Ikuti aja, ya kah? Ikuti aja, jangan. Oh, kenapa? Kayak ini pulang khatib gayanya nih. Nah, jangan, ya kah? Ya takannya aja, aku empati aja. Kita kada tahu juga apa alasan dia nang saut duduk tadi. Kenapa sih din? Pasti ada sebab, ya kah? Ya kah? Kalau misalnya sakit batis sih din, berdiri, berduduk sih din. Kalau diketahui dengan pasti bahwa khatib itu mampu berdiri namun ia berkhutbah sambil duduk, tidaklah mengapa. Namun lebih utama diganti dengan orang yang mampu berdiri. Yang kedua syaratnya, kedua khutbah hendaknya dalam bahasa Arab. Kedua khutbah hendaknya dalam bahasa Arab, yakni pada semua rukunnya. Ya kan, rukunnya aja.
Amun bahasa Arab barataan kadang pahamnya kena orang. Ada itu dia kah? Di hulu sungai rasanya adalah bahasa Arab terusnya situ. Pokoknya paham kada paham orang bahasa Arab. Ada apa-apa aja, menurut orang paham lah, ayo jas itu bahasa Arab. Maksudnya di sini bahasa Arabnya itu rukun-rukunnya aja. Kayak hamdalah, ya kan, alhamdulillah. Kada mau segala puji bagi Allah diganti terjemahnya aja kada bisa. Dan kalau di sana tidak ada orang yang tahu berbahasa Arab dan tidak sempat lagi belajar karena sempitnya waktu, hendaknya khutbah dan rukunnya dibaca dengan bahasa khotib itu sendiri. Nah bisa aja kali ya. Misalnya di situ kada denang tahunya bahasa Arab, kada paham, ya kan? Peribahasanya nang alhamdulillah gin kada tahu jo artinya. Boleh jarsidin si khotib tadi mengganti dengan bahasa khotib sendiri. Tapi syaratnya pulang waktu belajar bahasa Arab itu kada kawan mangya kah? Kada sempat lagi belajar bahasa Arab. Sekalipun orang lain tidak mengerti, ya, bahasa khotibnya sendiri itu kan. Tetapi kalau sempat belajar maka wajiblah setiap orang belajar. Nah tadi kan waktunya nih untuk belajar kada sempat bahasa Arab tadi. Jadi kalau sempat belajar, nah maka disunatkan diwajibkan belajar. Lalu kalau kesempatan itu sengaja tidak dipergunakan untuk belajar tadi, maka berdosalah seluruhnya. Jadi kalau ada kesempatan tadi untuk belajar ya kan bahasa Arab tadi, maka kita harus belajar bahasa Arab. Kalau kesempatan itu ada tapi tidak dipergunakan untuk belajar, ya kan? Maka berdosalah seluruhnya. Mereka tidak boleh mengerjakan sholat Jumat, tetapi hendaklah mengerjakan sholat zuhur saja. Khutbah yang berbahasa Arab bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab dianggap memadai. Khutbah yang bahasa Arab bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab itu dianggap memadai, artinya cukuplah bagi mereka mengetahui maknanya secara global. Artinya iya paling kada benar ya kah? Tahu arti rukun itu tadi. Alhamdulillah tahu artinya ya kah? Artinya segala puji bagi Allah atau milik Allah. Jadi walaupun kadang pada paham bahasa Arab seluruhnya ya kah, tetap dianggap memadai, artinya cukup. Kemudian yang ketiga, syarat khutbah tadi, kedua khutbah itu hendaknya sesudah gelincir matahari. Kedua khutbah itu hendaknya sesudah gelincir matahari. Artinya sudah gelincir tuh waktunya sudah zuhur, ya kan, sudah gelincir matahari. Kemudian yang keempat, hendaknya khotib duduk sebentar
antara dua khutbah. Hendaknya khotib duduk sebentar antara dua khutbah, seperti duduk antara dua sujud. Ya kah? Sudah selesai khutbah yang pertama, duduk dulu, ya kah? Jangan berdirian aja. Bapak menunggu berdiri ya sidin, jangan duduk dulu. Hanya berdiri lagi. Sekedar ya kah? Seperti kita duduk antara dua sujud, ya kah? Antara dua sujud. Inilah ketentuan yang berlaku bagi yang membaca khutbah tadi berdiri. Namun kada berdiri membacanya, ya apa? Yang mampu berdiri ya kah? Ya kah? Nah, inilah ketentuan yang berlaku bagi orang yang membaca khutbah berdiri. Jadi harus ada duduk antara dua khutbah tadi. Dan yang mampu sambil duduk. Dan yang mampu sambil duduk. Artinya mun berduduk aja pang berduduk aja ya kah? Nah, ada kau lagi cari ya kah? Dan kalau tidak mampu duduk, hendaklah dipisahkan antara dua khutbah itu dengan diam sebentar. Dan kalau tidak mampu duduk, hendaklah dipisahkan antara kedua khutbah itu dengan diam sebentar. Kalau kada kau duduk misalnya khotibnya bebisul, ya kah? Kada kau duduknya bebisul sakit burit berdiri ya kah? Tapi dipisah dulu, diam. Pas sudah tuntuk diam ya kah? Dipisah berdiam. Kada mau duduk sidin, kada kau bebisul ya sidin, kada kau maksa juga kita ya kah? Seperti juga berlaku bagi yang membaca khutbah sambil duduk, ya kan? Hendaklah memisahkan antara dua khutbah itu dengan diam sebentar. Itu juga orang yang khutbah duduk, ya kan? Jadi setelah selesai khutbah yang pertama berdiam sebentar, ya kan? Hanya sambung khutbah yang kedua. Dan sunat antara dua khutbah itu sekedar membaca surah Al-Ikhlas sampai selesai. Jedanya itu jaraknya antara dua khutbah itu sekedar membaca surat Al-Ikhlas sampai selesai. Ya, sekedar itu aja. Kemudian yang kelima syaratnya hendaklah semua rukun kedua khutbah itu diperdengarkan kepada ke-39 lelaki yang memenuhi syarat wajib khutbah. Ya, ini misalnya jamaahnya itu pas-pasan, ya, pas-pasan artinya kada lebih kada kurang. Jadi hendaklah semua rukun kedua khutbah itu rukun-rukunnya nih diperdengarkan kepada ke-39 lelaki yang memenuhi syarat wajib khutbah Jumat. Amun sebagian kada mendengar, nah ya sudah. Ya kah? Kalau misalnya gemet kah khotibnya kada dengar di belakang, nah ya. Mun kada sampai 40 tadi lucung Jumatnya ya kalau. Nah, jadi harus diperdengarkan rukun kedua khutbah itu. Ini kalau jamaahnya itu pas-pasan. Namun kita di sini berlebihan ya kah? Banyak jamaahnya. Ada mungkin nah. Itu yang ada kemungkinan itu yang di desa-desa. Nang orangnya tuh kada tapi ada atau orangnya hauran kah? Hauran di kabun misalnya kada turun Jumat, nah kawa dihitungi itu orangnya di desa-desa. Umpamanya khotib
menyaringkan suara membaca semua rukun kedua khutbah sehingga dapat didengar oleh ke-39 lelaki yang memenuhi syarat wajib Jumat tadi selain dari diri khatib sendiri. Jadi rukunnya itu dinyaringi ya kan. Alhamdulillah nyaring teh. Apalagi salawatnya ya kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rukunnya dinyaringi. Kemudian wasiatnya lagi ya kan. Ittaqullah. Nah, misalnya. Itu dinyaringi ya kan supaya mendengar. Jangan pintangan rukun bagemet misalnya ya kan. Bah. Sekalipun mereka tidak mengerti akan isinya. Sekalipun mereka tidak mengerti akan isinya, isi apa artinya tadi ya kah? Yang penting rukunnya itu sudah mendengar. Nah, gitu aja lah. Rukun khutbahnya itu mendengar, ya kah? Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdalahnya alhamdulillah. Kemudian lagi sholawat, kemudian lagi ayat, doa dan wasiat. Kita baliklah hamdalah, alhamdulillah, sholawat, wasiat, ayat, doa. Nah 5 itu harus didengar. Sekalipun jamaah tadi kada mengerti akan isinya, maknanya kada tahu ya kah? Yang penting mendengar rukunnya tadi. Sedang khatib tidak disyaratkan mendengar karena tuli umpamanya. Sedang khatib tidak disyaratkan mendengar karena tuli umpamanya. Rukunnya tadi ya kah? Amun khatibnya tuh tuli kada disyaratkan mendengar. Sekalipun khatib termasuk ke dalam jumlah 40 dan juga tidak disyaratkan kepada khatib mengerti arti seluruh rukun khutbah yang dibacanya. Ya kah, walaupun khatib tadi kada tahu juga artinya apa rukunnya tadi. Sadanglah kada tahu juga artinya. Disyaratkan yang mendengar khutbah dan yang ke-39 itu mendengar tanpa melalui alat. Nah ini ya kan. Disyaratkan yang mendengar khutbah dan yang ke-39 itu mendengar tanpa melalui alat. Maka tidaklah wajib Jumat bagi 40 orang yang sebagiannya tuli. Tidaklah wajib Jumat bagi 40 orang yang sebagiannya tuli. Dan tidak sah Jumat karena adanya suara yang mengganggu mendengarkan kedua khutbah. Tidaklah sah Jumat karena adanya suara yang mengganggu mendengarkan kedua khutbah. Kada sah. Atau tadi yang jamaahnya tadi misalnya 40 saparu tuli, kada sah juga ya kan, kada cukup syarat. Atau di daerah situ misalnya bising benar, ya kah? Kada kedengaran pandernya, kada sah juga, kada ada guna juga khutbah ya kah? Bising, mendengar tanpa alat itu tadi. Kalau pengeras suara kan ada masalah.
Berdasarkan kaul ini wajib Jumat bagi 40 orang sekalipun sebagiannya tuli dan sah Jumat sekalipun pada suara yang mengganggu pendengaran jamaah. Nah, sampai sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.